Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya Pendeta Sihombing dari Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan. Dan hari ini kita akan melanjutkan bersama episode yang ke-27 dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini saya ingin mengajak kita menyusuri satu alur cerita dari kerinduan segala zaman. Bukan uraian sistematis bab demi bab, tetapi satu kisah yang mengalir, yang disingkapkan lebih dalam lagi oleh narasumber podcast pada pekan nanti. Saudara-saudara, setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup. Sebagaimana biasanya sebuah keluarga yang menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana. Bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya hari demi hari, sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersama Yesus melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk sejenak tunduk kepala berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini bukalah mata hati kami untuk melihat kembali kisah perjalanan kehidupan Yesus, dan biarkanlah itu menyalakan kerinduan kami akan Engkau. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Seorang pemuda kaya berlari mendekati Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengingatkannya akan hukum-hukum, dan pemuda itu menjawab telah mentaatinya semua sejak masa mudanya. Kemudian Yesus memandang dengan kasih dan berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Juallah seluruh milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Saudara-saudara mendengar itu, pemuda itu pergi dengan sedih hati sebab banyak hartanya. Yesus lalu berkata kepada murid-muridnya, betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah unta masuk lubang jarum. Namun ia menambahkan, bagi Allah segala sesuatu mungkin, bahkan mengubah hati yang terikat harta sekalipun. Saudara-saudara, Lazarus, sahabat Yesus di Betania, jatuh sakit. Kemudian saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Tetapi ia sengaja menunda kedatangannya sampai Lazarus mati dan dikuburkan 4 hari. Ketika akhirnya tiba, Marta menegurnya dengan lembut. Dia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudaraku, Yesus tergerak hatinya dan menangis melihat duka cita mereka. Kemudian pergi ke kubur dan berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang sudah mati itu pun keluar, masih terbalut kain kafan.
Mujizat ini menjadi bukti nyata kuasa Yesus atas maut, sekaligus tanda kebangkitan yang akan Ia genapi bagi semua orang percaya. Saudaraku sekalian, izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan hal ini. Seorang anggota sekolah Sabat yang cukup mapan secara ekonomi, selama bertahun-tahun enggan terlibat aktif dalam pelayanan karena merasa terlalu sibuk mengurus bisnisnya. Suatu hari, seorang gembala jemaat mengajaknya bicara empat mata dan bertanya dengan lembut, "Apa satu hal yang membuat Anda ragu memberikan waktumu sepenuhnya kepada Tuhan?" Pertanyaan itu menohok hatinya dan ia menyadari kekhawatiran kehilangan kendali atas waktu dan hartanya lah yang menahannya. Setelah pergumulan panjang, ia akhirnya memutuskan mendelegasikan sebagian bisnis dan mulai aktif memimpin kelompok pemuritan di gerejanya. Ia mengaku keputusan itu awalnya terasa seperti kehilangan besar, namun ternyata membawanya kepada sukacita pelayanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, persis seperti yang ditawarkan Yesus kepada pemuda kaya itu. Kerinduan hari ini mengajak kita bertanya, apa satu kekurangan yang mungkin sedang menahan kita dari melihat Yesus sepenuhnya? Dan percayalah, seperti Lazarus, tidak ada kematian atau keterikatan yang terlalu jauh untuk dibangkitkan oleh kuasanya, bahkan yang tampak mustahil bagi kita. Hari ini, saudara-saudaraku sekalian, mari identifikasi satu hal yang mungkin sedang menahan Anda dari komitmen penuh mengikut Tuhan. Bawa itu dalam doa dan minta kekuatan untuk melepaskan dengan sukacita. Percaya bahwa yang menunggu di seberang jauh lebih berharga. Ajakan untuk melepaskan harta maupun kuasa, membangkitkan Lazarus dari kematian. Keduanya menyatakan bahwa Yesus mampu mengatasi apapun yang menahan kita, baik keterikatan hati untuk kematian itu sendiri. Saudaraku, setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama. Kerinduan Allah untuk dekat dengan kita dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Saudara-saudara, besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari komunikasi menuju bab 59 dan 60. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, bukalah mata hati kami hari ini untuk melihat kembali kisah kehidupan Yesus Kristus. Dan biarkanlah itu menyalakan kerinduan kami akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.